Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah, matilah kalian dalam keadaan beragama Islam. Bagaimana caranya Ustadz? Satu, lazimkan tahlil, tahmid, dan tahlil. Lazimkan itu. Ibu-ibu, apalagi kita yang sudah-sudah, ya mana ini muka-muka sakaratil maut nih. Ya, yang 60 tahun, 70 tahun, siap-siap. Nah bilang orang Bugis, nagama-gamain. Ibu, saya tidak senang kalau ibu saya ceramah lagi pegang handphone. Kenapa anda diperhatikan acara? Bu, kalau ibu lagi acara pengantin tidak dengar dakwah, wajar kita lagi gembira-gembira. Masuk rumah baru tidak dengar ceramah, ya wajar kita lagi senang-senang. Tapi kalau orang mau sudah cerita kematian, belum juga dengar dengan serius, apa namanya kalau bukan qaswatul qalbi. Orang Bugis bilang maka doati. Jadi simpan dulu HP-nya, Bu. Kita mau rekam Ustadz, kalau ibu rekam pasti tidak jelas. Jauh, suaranya juga tidak jernih. Jadi bagaimana Ustadz? Ini ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz? Gampang, buka YouTube. Kira-kira 3 hari yang akan datang, buka YouTube, Taksiah Kota Kendari. Almarhum Haji Andi Ece Rostiati Opudaeng. Itu ada itu di YouTube. Buka, sudah itu nonton, jangan lupa like and share. Kenapa kau teriak ibu? Kalau artis kau follow ibu, apa kau dapat? Serius kayak ini bu. Kalau artis kau follow, apa nu dapat? Gosip toh, dosa. Apa kau dapat? Itu artis yang banting istrinya. Sudah nak banting, nak pukul matanya. Sudah ditusuk jarum, damai. Apa kau dapat itu berita artis seperti itu, patolo-tolo. Iya toh? Kau anak muda, kalau kau follow artis, apa kau dapat? Napa te bawa mau popana, nak kasih lihat kau pahanya. Ndak juga nak kasih pegang kau. Napa ka cina-cina aja kau. Tapi kalau kau follow artis, kau ternyata senang, silakan. Tapi follow juga ulamamu. Masa artis yang kontennya ndak jelas, kadangkala ndak mendidik, jutaan followernya. Giliran ulama yang follow 113 orang. Maka follow ulamamu. Selain kau angkat harkat dan martabatnya, dapat ilmunya pahala, amalkan ilmunya pahala, kau sebarkan ilmunya juga pahala. Maka mulai malam ini yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif. Centang biru. Tapi sebentar pi, dengar dulu ceramah. Bu, simpan saya dulu itu HP-mu, Bu. Sebentar pi foto, kulayani kau foto sampai pagi. Ya, ini ibu-ibu kalau sudah kumpul mau mas selfie. Selfie ulangi Ustadz, buka maskermu Ustadz. Ulangi Ustadz, kaburi, ulangi. Nah biar kau 4 kali kau ulang, namun kamu yang kabur. Ya, semua ibu di, simpan dulu di. Ringkas kisah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, keluarga besar almarhum Haja Andi Ece Rostiati Opudaeng Rileke binti Andi Baso Umar Opu Tumenggung. Wih, panjang, alhamdulillah. Dan bapak-bapak yang hadir, tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara yang hadir di tempat ini, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu-satu. Di samping karena keterbatasan waktu juga saya takut salah menyebut namanya bapak. Kalau saya sebut ke satu-satu saya tidak ceramah tapi absen. Insya Allah dirahmati Allah. Satu yang ingin saya sampaikan. Ini tiap Jumat kita pasti dengar ini ayat. Tiap Jumat. Kalau di kantor wali kota ada pengumuman, harus diulang-ulang pengumuman itu pasti penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibaca pasti penting. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibaca dan rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati toh. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya ibu, ini Allah informasikan kepada kita, hati-hati kalian. Kamu mengaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Ayat ini sesungguhnya menginformasikan banyak di antara kita mengaku Islam tapi matinya kafir. Siapa gerangan orang Islam mati kafir? Contoh aja ini ya, contoh. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Rampok uang negara, dikejar, ditembak, mati kafir itu. Kenapa? Dia lagi maling. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina, selingkuh, makan obat kuat, kena serangan jantung, mati kafir, mati lagi berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan narkoba, minum narkoba, overdosis, matimu kafir, kamu makan narkoba. Insya Allah tidak mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Siapa di antara mereka? Itu yang mereka terima uang sogok ketika pilkada. Ibu-ibu, pilkada kasih 300.000, makan bakso, ada uang haram dalam perutmu, tiba-tiba mati, tidak ada yang jamin kau mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Ada uang haram dalam perutmu. Termasuk yang menyogok. Anggota DPR terpilih gara-gara nyogok. Itu bahkan jumhur ulama mengatakan selama uangnya gajinya diterima, itu dia makan uang haram. Bupati, wali kota, gubernur, nyogok kau nak terpilih, selama kau makan itu gajimu, kata ulama, itu gajimu uang haram kau makan. Maka bertandinglah, jadilah anggota DPR. Bertandinglah jadi gubernur, bertanding jadi wali kota, itu pintu sorga menunggumu. Karena pemimpin yang adil itu dijamin nomor 1 dia nanti. 7 golongan orang dilindungi pada mahsyar, 1 diantaranya imamun adil, pemimpin yang adil. Bapak mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi caleg, silahkan. Itu sorga menunggumu kalau kau jadi imam yang adil. Dengan catatan jangan kau sogok rakyatmu. Begitu kau sogok rakyatmu, sudah tidak terpilih, habis duit, juga dapat dosa. Bertanding saja. Ikalah kau balik, berarti Allah tidak senang kamu jadi gubernur. Yang penting bertanding secara fair. Bertandinglah kamu, jangan sogok rakyatmu. Kalian juga rakyat Indonesia. Kalau kau tahu itu sogok, jangan kau ambil. Nah kau tidak miskin kalau kau tolak itu sogok. Kau juga tidak kaya kalau kau terima itu 500.000. Tapi yang pasti uang haram sudah ada dalam perutmu. Saya harus tegaskan kembali ini karena saya lihat banyak politisi di tempat ini. Siapa kau suruh kau undang kak? Kau tahu masuk ke gaspol, kau undang ya, siap-siap kau di gaspol. Ini bukan saya marah sama bapak, ini wujud kecintaan saya. Bupati 5 tahun pak, gubernur 5 tahun. Malu kita kalau menang hadap nyogok. Biarlah kita kalah, yang penting kita bertanding dengan baik. Karena kebaikan itu akan menjadi perhatian orang. Kau juga tepuk tangan baru kau terima kalau disogok kau dongok. Baru di majelis taklim sekarang pintar Tommy politik praktis. Pak gampang itu pak. Tapi mengerti ki, ini ada 300 anggotaku minta baju seragam dengan kasidah. Kasih uang kasih uang transport. Jangan kau peras. Saudaraku yang pegawai negeri, yang masih PTT, pegawai tidak tetap, jangan mau nyogok untuk jadi pegawai.
Lebih baik kau tetap pegawai PTT. Pegawai honor namanya kan PTT. Pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Biar daripada kau nyogok sampai gaji pensiunmu. Siapa bilang Ustadz bisa orang menang, bisa orang jadi pegawai tidak nyogok? Saya bilang. Kenapa? Saya ini berapa bersaudara jadi pegawai, tidak ada nyogok. Dan alhamdulillah bisa eksis. Tapi kalau kau nyogok, tunggu Jadi gubernur kau nyogok, tunggu. Nah calah kau puangnya. Begitu kau pensiun, tidak ada orang mau lihat kau. Begitu kau pensiun, lewat orang nak bilang kau cikdak kau Andre lah wajah. Begitu kau pensiun kena stroke. Umurmu sudah 65 tahun stroke, bengkok mukamu. Di kateter. Makan pakai sonde. Istrimu selingkuh. Usianya masih 35 tahun. Kamu sudah terkapar di kasur, tidak bisa ngomong. Datang itu istrimu dengan cowoknya masuk di rumah. Kau lihat-liaki kau. Bunuh. Apa ini? Itu kalau uang haram dalam dirimu. Tidak mungkin dah biarkan kau Tuhan selamat. Maka pilkada jangan jadikan pesta tabur-tabur uang. Saya tahu di Sulawesi Tenggara ini banyak orang menjadi pemimpin. Kenapa? Karena banyak nikel. Bukan karena mengurus rakyat. Saya keliling-keliling di Kabupaten Sulawesi Tenggara ini. Banyak nikelnya tapi kok jalannya jelek. Kenapa? Karena banyak orang jadi pemimpin karena nyogok. Nah biar pemimpinmu mau nyogok. Kalau rakyat tidak mau disogok, mati akal mereka. Mau hampir 2, tapi tidak ada yang mau terima. Maka ibu, ada anakmu pengangguran sarjana. Setengah mati cari kerja. Ada. Maka lawan mereka dengan cara apa? Mulai sekarang jangan kau milih pemimpin karena sogok. Nanti jadi anggota DPR tidak pernah mau kau lihati. Begitu ditanya, kenapa tidak pernah lagi datang? Apa nak bilang? Kan sudah mau kau bayar toh? Tidak. Maka mulai sekarang, kalau ada yang datang, dia bawakan kamu duit, hanya duit tas 1 juta, rekam. Viralkan dia. Begitu caramu untuk mengantisipasi pemilu kotor. Viralkan saja dia. Rekam. Sudah baru kau bilang, inilah calon pemimpin yang menyogok rakyatnya. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang tukang sogok atau yang bersih. Sudah. Ya. Makanya ayat ini selalu diulang-ulang. Uang haram bisa membuat kita mati kafir. Yang kedua, perlu kita sampaikan lagi. Yang bisa membuat kita mati kafir. Si salah-salah, bertengkar, bercerai-berai. Ya, Nabi katakan, kalian kalau mau bertengkar, bermusuhan, boleh, batasnya 3 hari. Lewat dari 3 hari kata Nabi, falaisa minni, bukan kau umatku. Jangan sampai gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, gara-gara pilcaleg, kalian bertetangga bermusuhan. Bodoh namanya itu. Apalagi janji-janji politik kau mau percaya. Oh kasihan. Lihat itu politisi. Nah kasih bertengkar satu kampung orang. Besok akuri lagi. Baku baik lagi di meja makan. Sudah bertengkar masyarakatnya. Janganlah. Lihat itu. Kalau mau dipilih karena bagi-bagi itu anunya kartu namanya. Pilih saya. Sama-sama kita orang Kendari. Pilih saya sama-sama kita orang kepulauan. Pilih saya sama-sama kita orang daratan. Pilih saya sama-sama kita orang Bugis. Ini kartu namaku. Kalau ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Sudah terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Itulah yang kita mau pertaruhkan sampai kita bertengkar bertetangga. Nah siapa yang bantu ibu kalau kebakaran rumahmu? Tetangga. Begitu ibu-ibu sakit, siapa yang pertama tolong kita? Tetangga. Maka jangan kau bermusuhan gara-gara pilkada. Boleh beda pilihan, silahkan. Tapi jangan bermusuhan. Ibu ya? Bu. Jangan kita mau kasih bodoh-bodoh politisi, jangan. Datangi kampanye senyum-senyum saja. Kalau ada rezeki kita bikin nyanyi kopi. Lalu kita bilang, Pak, jamaki sebenarnya terlalu ini bawa apa-apa. Biar kita tidak bawa apa-apa, Pak. Yang penting kita kasih baik ini kampung. Biar ndak kampanye ki, ku pilih ki, Pak. Biar mau ki 3 kali. Ya.
Dua, ajak tasi salah-salah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Tiga, saya to the point saja supaya waktu ringkas. Bagaimana agar kita tidak mati dalam keadaan kafir? Supaya kita bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Bu, ibu, bu, mau kemana? Pasti mati kita? Pasti mati. Mau kemana? Ini depan saya ini. Muka-muka sakaratil maut semua ini, Pak. Mau kemana? Pasti kita mati. Mau kemana? Pasti mati. Menteri aja mati. Coba lihat, ada masih menteri, Pak. Kurang apa jabatannya? Menteri, mati. Orang kaya, itu Arifin Panigoro, kaya sekali tuh, mati juga. Artis, ustaz, pelan-pelan juga, Pak. Mati juga, tapi belakang pide. Semua akan mati. Iya toh? Nah, karena kita tahu kullu nafsin sa'iqatil maut. Tungke maki nyawai pasti mati. Pasti mati. Makanya berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah, matilah kalian dalam keadaan beragama Islam. Bagaimana caranya, Ustaz? Satu, lazimkan tahlil, tahmid, dan tahlil. Lazimkan itu. Ibu-ibu, apalagi kita yang sudah-sudah, ya mana ini muka-muka sakaratil maut nih? Ya, yang 60 tahun, 70 tahun, siap-siap. Nah bilang orang Bugis, nagama-gamain itu malaikat pat sabut nyawa. Sudah, maka setiap duduk pegang itu tasbih. Setiap duduk pegang itu tasbih, lalu lafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Tapi kalau selalu maki latihan, kan orang bilang ala bisa karena kalau ada anak sekolah ujian minggu depan, 1 minggu sebelum ujian tiap malam dia kerja itu soal, dia latihan, besok ujian, sudah mak kerja ini, sudah mak latihan ini. Dia tahu kenapa dia sudah latihan. Kita juga selama masih sehat perbanyak ucapkan. Bapak-bapak, kan sekarang itu canggih itu tasbih. Ada tasbih digital. Pegang maki itu. Ibu-ibu, dari Kendari ke Sorowako, dari Kendari ke Kolaka, dari Kendari ke Morowali. Naik mobil, berapa jam itu duduk. Supaya duduk tak bermanfaat, kita pegang itu tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba mobil masuk jurang. Mati syahid ibu. Kenapa? Ibu lagi lafazkan Allah. Dan Nabi sudah jamin. Man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dahalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hidupnya pasti masuk surga. Itu Nabi yang jamin. Dan dengar ini mahasiswaku, Nabi bilang gampang itu pale Ustaz. Mau pakai bati baru digesok biar 100 kali bisa aja. Memangnya kalau mau mati akal bicara. Kalau mau mati Pak bukan akal bicara tapi amal. Jangankan orang sakaratil maut. Bapak kan sering lihat orang nikah. Banyak itu orang nikah tidak tahu syahadat. Baca syahadat mana muda as-sadu. Nas-sadu ulangi. As-sadu. Salah kok. Ditampelin songkok baru bilang la ilaha illallah. Ya toh? Latihan. Mulai sekarang latihan. Yang kedua, supaya kita mati dalam keadaan Islam, jangan lalu kau pergi tempat-tempat maksiat. Karena kita tidak tahu ini kapan ajal. Mau apa kalau kau lagi karaokean nak mati, masuk viral. Anggota DPR RI mati dalam karaoke. Malu satu keluarga kita, Pak, satu kampung kita malu. Maka jangan ke tempat-tempat maksiat. Mau ki pijit Ustaz, suruh istrimu pijit. Karena kalau kau panti pijit kok, lain dipijit lain yang mengeras. Jangan kau ketawa ibu. Bagaimana suamimu tidak pergi panti pijit dan tidak pernah nu pijit-pijit? Kalau dompetnya selalu kau peresa. Tidak pernah tuh tanya-tanya. Keram ki betista Pak? Iya sayang, mari ku pijit ki. Bagaimana perempuan tidak pijit istri suamimu? Hati-hati lalu ibu. Di warkop itu sopan-sopan itu perempuan. Hati-hati. Pelayannya itu kafe-kafe ibu.
harum-harum. Bagus bicaranya. Tabe Pak, mau minum kopi? Iya, kopinya pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya rendah kalori atau tidak? Lengkap tuh pertanyaannya. Kalau nak kasih, nak pakai tangan kanan 2. Tabe Pak, baru harum. Ibu-ibu di rumah bikin kopi, nak dorong saja, minum kok. Pembantu nak suruh, nak ambil suamimu orang. Coba Mi hati-hati, ya. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan biasakan ke tempat maksiat. Karena kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Apalagi kita kalau kita sudah sadar umur tak sudah di atas 65, sudah 70 tahun. Ya sudahlah, lebih baik tempat kaki kita itu ke pengajian. Kaki kita itu ke majelis taklim. Kaki itu berjamaah di masjid. Kaki itu ke tempat-tempat ibadah. Dan hebatnya Tuhan, Allah menilai itu bahwa akhirnya Pak. Ada orang 70 tahun, 69 tahun umurnya mapan rasu-rasu. Pokoknya semua maksiat dia lakukan. 1 tahun menjelang ajal tobat. Dan tobatnya tobat nasuha, 69 tahun itu dihapus oleh Allah. Kecuali dosamu kepada negara dan rakyat. Kalau dosa kepada Allah, nak dampang puang Allah Ta'ala. Tapi dosamu sebagai anggota dewan, sebagai pejabat, kau tipu rakyat, kau serobot tanahnya orang, tidak dimaafkan. Tuhan bilang, kau pergi dulu minta maaf baru saya maafkan kau. 3, supaya kita bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Cari teman yang baik. Kadangkala teman ini yang menyesatkan kita Pak. Kalau bapak kaya, hati-hati, karena belum tentu niatnya baik. Bapak pejabat hati-hati, belum tentu niatnya baik. Banyak orang terjerumus dalam kebatilan gara-gara temannya kompuri. Hati-hati. Maka kalau cari teman Pak, carilah teman seperti sahabat-sahabat Nabi. Yang mereka bersahabat, bertemu dan berpisah karena Allah. Kalau bapak pejabat hati-hati. Kadangkala pengusaha datang bawakan segala sesuatu kebutuhan tapi apa yang dia mau? Jabatan kita, kekuatan kita yang dia mau. Jangan, hati-hati milih teman. Maka pilih teman yang baik. Coba kalau bapak jalan sama ustadz. Maafkan saya Pak. Bapak kalau jalan sama ustadz, pasti kita bilang, Ustadz, di mana kini sholat duhur? Ustadz, di mana pengajian tak? Tidak mungkin kalau bapak jalan sama saya, langsung saya bilang, Haji, di mana ada panti pijat baik sekali di sini? Tidak mungkin. Itu ustadz kajili-jili itu. Ya. Yang keempat, supaya kita bisa mati dalam keadaan beragama Islam, berdoalah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Minta kepada Allah, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Matikan saya dalam keadaan beragama Islam. Minta. Dan tidak harus bahasa Arab. Bapak duduk-duduk, selesai sholat subuh, tidak ada kegiatan, daripada baring lagi, tidur lagi. Lebih itu. Ulang-ulang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisnul. Ulang-ulang 5 kali bapak minta, masa Allah tidak kabulkan? Padahal Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Yang kelima, jangan coba-coba durhaka kepada orang tua. Ibu-ibu, banyak anak, suami yang durhaka ke orang tuanya gara-gara takut sama istrinya. Mau pergi bantu mamanya, datang istrinya, apa? Mamamu terus. Kawin mau sama mamamu itu. Ada biasa begitu ngomong begitu istri Pak? Ada. Ada di sini suami takut sama istrinya. Berhenti kau jadi laki-laki. Tidak maksudnya saya diakalku kalau ada laki-laki takut sama istrinya. Bagaimana ceritanya? Nah kita carikan kau uang. Kita cicilkan kau rumah. Kita belikan kau mobil. Pergi maki keluar rumah selalu carikan kau. Baru mau kau intimidasi kak. Ku ganti kau kalau saya. Mak jallo Ustaz. Kenapa kalau mak jallo? Nah kasih pecah piring Ustaz. Biar nih. Tidak ada tong itu nak pakai. Nah pecahkan itu televisi. Alhamdulillah berhenti nonton gosip. Dengar ini bapak-bapak. Saya mewakili bapak semua. Pica nak pecahkan piring. Piring boleh dibeli. Nah pecahkan televisi. Televisi bisa dibeli. Tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Bu, serius kayak ini bu? Bu.
Pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa saya taati? Kata Nabi, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Bapak jangan senyum salah paham. Saya tidak bilang 3 istri. Ini ibu cepat ton curiga. Ibu, bapak. Kenapa Nabi menyebut 3 kali, bapak sekali? Ternyata setelah dipelajari ini hadis, ada 3 kesusahan, kepedihan ibu yang tidak bisa ditanggung laki-laki. Apa itu? 1, hamil. Bu, masih ingat waktu tak hamil? Enak? Hah? Ada jalan saja setengah mati. Keluar nih. Mau duduk saja bu pakai standar samping. Iya tuh bu. Selama hamil berapa bulan bu? Berapa? Selama 9 bulan itu bu, pernah ibu tengkurap? Pernah kita tengkurap selama hamil bu? Gaya pasrah saja tidur tabu poso. Iya toh? Sudah 2. Pernah rasakan melahirkan? Pernah ibu? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri pengusaha senyum. Keluar kok nak? Tidak. Pasti nasi. Malah. Nah bilang ibu bidang. Gigi kini kertas gigi kini. Iya toh? Ada ibu-ibu senyum melahirkan. Paling kalau bapak-bapak stres. Nah lihat istrinya melahirkan. Stres. Tapi merokok. Kalau kita laki-laki paling menderita ketika ngidam. Iya toh? Sampai ada yang bilang, Ustaz apa doanya supaya berhenti ngidam istriku? Saya bilang, ngidam apa istri tak? Nah bilang, nanti dia bisa tidur kalau Nalia duduk di atas lemari. Wah. Jadi kalau dia mau tidur jam 10, pas setengah 10 naik di lemari. Saya udah berhenti, kau nak kasih bodoh-bodoh ke itu istrimu. Ada juga ibu-ibu suka pacala-cala, nah gosip tetangganya sama janggo. Setiap lewat, nak bilang bembe. Sekali nak gidam, tak bisa tidur kalau nak pegang jenggot nak tetanggana. Cik dako. Yang ketiga ibu, tadi hamil. 2, melahirkan. 3, menyusui. Masih ingat waktu menyusui bu? Apalagi waktu nak tumbuh giginya. Ya bu? Nak, mutuaka, Kira-kira ibu kalau dia gigit, kita tinju. Kau tinju, kau gigit kak, jaga kau. Ndak, nak bujuk itu anaknya kesian. Lepas kau nak. Siang, anaknya. Malam, bapaknya. Iya toh? Ya. Inilah 3 sehingga Nabi sebut ibumu. Nah, saya mau tanya ki bu. Jawab dengan jujur bu. Jawab dengan jujur. Serentak ki bede. Bu, siapa yang mengandung suami? Ibunya. Iya toh? Siapa yang melahirkan suami? Ibunya. Siapa menyusui suami? Waktu kecil. Siapa? Ibunya. Sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Istrinya. Maka durhaka istri yang selalu mengatakan pilih kau ibumu atau saya istrimu. Nanti nak kasih gitu kau juga anak mantumu. Ya? Bu. Hei. Mau mati dalam keadaan selamat, jangan lalu kau durhaka sama mertuamu. Ada memang itu istri baru datang ke mertuanya, bengkok mi mukanya. Nah buka pintu ndak pernah mi senyum. Kapan kita datang Haji? Baru nak, kapan kita pulang? Belum kasihan duduk mertuanya nak tanya mi pulangnya. Mentang-mentang hipertensi mertuanya, telur asin, ikan kering. Nah bilang mertua, mapak jemana mana na sunna benemu. Kada lisu lalo na cilaka. Ketawa ki bu, bayangkan diri sendiri toh. Selama ini bertobat ki.
Mestinya kalau datang mertua tak ibu, bu, datang mertua tak sujud syukur ki. Alhamdulillah kau kirim orang tua ini sehingga saya tidak perlu repot-repot ke Palopo. Gara-gara inilah orang tua punya anak sehingga ada suamiku. Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk berbuat baik sama ini mertuaku. Itu baru. Insya Allah matinya dalam keadaan Islam. Masih ingat kisahnya Sa'labah, Alqamah. Bos sahabat Nabi bu, baik sekali ibadahnya, baik sekali amalnya. Tapi ketika sakaratil maut tidak bisa syahadat. Padahal yang tuntun Rasulullah. Nabi yang doakan, dituntun untuk syahadat tidak bisa. Nabi lalu berkata, kau cari bapaknya, pasti ada dosanya ini. Cari bapaknya sudah wafat. Cari ibunya, ketemu. Kata Bilal, bu, anakmu si Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Apa kata ibunya? Nada apa? Kurang ajar memang itu anak. Kenapa? Setengah mati ku hamilkan, setengah mati ku lahirkan, bersusah payah ku besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya dari saya. Lebih takut sama istrinya daripada dia pergi lihat saya. Nabi katakan, waduh besar dosanya ini. Nabi lalu bersabda, maafkan anakmu ibu. Tidak mau kak? Kalau begitu, satu jalannya supaya dia tidak dibakar di neraka. Apa? Saya harus bakar api di dunia sekarang. Lebih baik apinya di dunia yang siksa daripada apinya neraka. Nabi bilang ibunya bakar nih. Dendam sekali ibunya. Bakar saja silakan. Nabi katakan kumpulkan kayu saudara-saudaraku. Kumpulkan kayu. Nyala itu api besar. Lalu Nabi bilang angkat. Begitu mau dilempar ibunya berteriak. Jangan kau bakar anakku ya Rasul. Memang dia nakal, memang dia kurang ajar. Tapi tidak artinya ketimbang penderitaan saya melahirkan dia. Saksikan ya Muhammad. Aku ampuni dosa-dosanya anakku. Jangan kasihan kau bakar. Barulah Alqamah bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ibu-ibu, jangan pernah membuat suamimu durhaka gara-gara takutnya kepadamu. Buat dia berbuat baik. Buat dia berbuat baik supaya nanti juga anak mantumu berbuat baik kepadamu. Yang kelima, ibu-ibu, pak, bapak-bapak, pernah lihat orang meninggal? Pernah? Pernah? Ngantar jenazah? Almarhum diantar, kita pergi antar semua. Iya toh? Maka dia Nabi tak terlalu tu mantar aku. Tuan-tuan yang terhormat ini, kalau bapak meninggal 3 yang ngantar kita, kata Nabi. 3 yang ngantar. Tapi demi Allah kata Nabi, 2 kembali, 1 aja yang masuk temani kamu. Apa itu? 1, harta. Ini ketika meninggal ini, almarhum Haja Ece, Opu, keluar semua harta mengantar. Mobil, keluar semua antar. Pakai mobil, antari. Tapi mobil apa nak pakai jenazah almarhum? Mobil apa? Bukan Mercy, bukan Alphard. Mobil apa? Mobil jenazah. Apa itu mobil jenazah tinggal? Tidak, pulang juga. Jangankan mobil, karpet aja tinggal teriak anaknya. Karpet jangko. Tinggal itu kaca. Kaca nak, piko ambil. Bapak lihat orang kaya dikuburkan. Dah ada kain kafan dia pakai. Tidak mentang-mentang dia kaya dikasih kain sutra, tidak. Kain kafan. Apa dia pakai kalau meninggal orang pak? Bapak pakai Hugo Boss. Pakai bapak Blueberry. Enggak pak, apa kita bapak pakai? Kapur barus. 2, yang mengantar kita, keluarga. Handai tolan, sanak saudara, anak buah, datang semua mengantar. Masuk kubur, ada yang mau masuk? Ada? Ibu, begitu ibu mati, mau suamimu masuk kubur? Jangan lalu ku percaya. Saya temanku jemaah haji, meninggal istrinya, bengkak matanya pak. Saya bilang barusan saya dapat laki-laki luar biasa begini. Bengkak matanya nangis ditinggal istrinya. Ustadz rasanya tidak bisa melanjutkan hidupku ini Ustadz. Ini istriku luar biasa petarung memang Ustadz. Tidak bisa rasanya lanjutkan hidupku. Belum 6 bulan pak. Ketemu kak di Karebosi jogging. Ada perempuan muda di sampingnya putih panjang rambutnya. Saya tanya Haji, siapa itu Haji? Nabi bilang, yang baru Ustaz. Ini. Mati ke ibu. Kawin lagi suamimu. Nah dengar istriku ini pak. Nah dengar, nah lihat togi di YouTube. Nah bilangi kak Ustaz, itu ada ceramahmu kuliah kalau meninggal perempuan kawin lagi suaminya. Jadi kalau saya meninggal Ustaz mau kawin lagi, saya bilang sini kok sayang.
Ku peluk-peluk dia baru ku jelaskan. Dengar ki baik-baik sayangku, jangankan kau meninggal, masih hidup kau saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati mah kau. Jangan kau banyak bicara. Pasti kawin lagi. Yang ketiga mengantar kita apa? Apa? Amal. Inilah yang setia. Tapi amal itu Bu ada dua jenisnya. Ada amal kebaikan, ada amal keburukan. Masuk maki di kubur. Abde status itu teman tak. Selamat jalan saudaraku. Semoga Tuhan memberkati. Baru apa lanjutnya? Nah blokir nomor tak. Nah hapus. Kenapa? Siapa tahu besok bunyi handphone namanya. Iya toh? Yang pejabat gembira nih yang mau dilantik. Ada tahu yang ganti. Wakilnya gubernur, mati gubernurnya, senam mi wakil. Alhamdulillah saya jadi gubernur. Anggota DPR yang mati, senang yang dibawanya. Saya jadi anggota DPR. Nggak ada mi doakan kok. Wah ini alemu. Nggak ada mi. Saudaraku ibu-ibu. Bu, kalau ibu sebagai pegawai, bapak-bapak sebagai pegawai ikut pilkada bosnya, kalah yang didukung, masih ada pilihan. Yang tadinya kepala dinas, tiba-tiba karena kalah yang didukung menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Masih ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Pensiun dini, berhenti ya. Tidak ada urusan, mau kau marah-marah ngamuk kau. Tidak bisa mau kau mutasi. Kenapa pensiun dini? Ada orang Bugis, datang merantau ke Kendari. Ternyata di Kendari tidak nyaman. Ada pilihan? Ada? Ada. Apa? Pulang lagi di kampung. Menderita di dunia masih ada pilihannya Pak. Tapi kalau masuk di kubur, ada pilihan kalau menderita. Ada pilihan masuk kubur? Deh. Nggak enak ternyata di kubur deh. Balik lagi. Balik kau lari orang satu kampung. Nggak ada mau tinggal di kampung itu. Nah, ketika masuk kubur kata Nabi, sudahlah. Almarhumah yang kita taksiai sekarang yang ke-40 harinya, pasti sudah meletus perutnya. Pasti sudah masuk cacing di telinganya. Pasti sudah hancur dan bau. Itu jasad tidak ada gunanya. Dan itu pasti juga kita alami. Tinggal kata Nabi, 3 yang bisa menolongmu. 3 saja. Siapa yang 3 itu? 1, anak yang soleh dan soleha. Apa Allah melarang anak kita jadi anggota DPR? Kalau perlu jadi anggota DPR semua anakmu. Apa Allah melarang anak kita jadi pengusaha tambang? Kalau perlu kau jadi pengusaha tambang, kau kaya, bantu agama Allah. Apa Allah melarang kita jadi politisi? Tidak, kau jadi politisi, kau tolong agama Allah. Tapi anggota DPR, politisi, pengusaha, birokrat, semua tidak ada gunanya ketika anakmu itu tidak baik agamanya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Anakmu jadi pengusaha tapi dia tidak baik agamanya. Sudahlah. Tidak bakal doakan kau ketika mati. Nah undang saja itu ustaz-ustaz mengaji di rumah. Dia enak-enak berwhatsapp orang nak suruh mengaji. Lihat itu gaya-gayanya orang kaya. Nah undang itu penghafal Quran datang di rumahnya. Siapa nak suruh doa? Mamanya. Dia sendiri. Tidak ikut duduk di situ berdoa. Dia hebat berwhatsapp. Anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu maafkan saya. Ini keras tapi harus saya sampaikan. Supaya kita punya persiapan. Ibu-ibu. Hei. Bu. Bisa ndak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Bapak-bapak, kira-kira bisa ndak anak kita jadi anggota DPR ndak pernah caleg? Ndak mungkin toh. Bisa ndak anak kita jadi jenderal tentara polisi ndak pernah daftar tentara? Nggak mungkin, pasti dia ditangkap, tentara palsu. Bisa ndak anak kita jadi dokter, ndak pernah sekolah fakultas kedokteran? Bisa? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi insinyur, ndak pernah sekolah di teknik? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi kepala dinas, tidak pernah menjadi pegawai negeri? Ndak mungkin. Tapi tolong Bapak Ibu jawab, bisa ndak anak kita jadi soleh dan soleha meskipun ndak ada sekolahnya? Bisa Ibu?
Bisa enggak anak kita jadi soleh dan soleha meskipun dia enggak kuliah di fakultas kedokteran? Bisa. Maka semestinya menjadikan anak yang soleh dan soleha jauh lebih gampang dari jadikan anak kita politisi dan birokrat. Tapi sayang, setan berhasil membelokkan pikiran kita sehingga kita lebih bangga anak kita jadi pengusaha dan tidak malu kalau anak kita tidak pernah sholat ke masjid. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, jangan tersinggung, jangan marah. Kalau Bapak mau lihat masa depan Bapak di akhirat, mau kita tahu masa depan tak dikubur, lihat anak cucumu sekarang di rumah. Kalau malam minggu main game aja kerjanya, malam minggu dia pergi sama cowoknya, pulang malam-malam dibonceng sama cowoknya, jangan kau harap selamat kau dikubur, jangan mah kau harap. Kalau kau buka kamarnya anakmu main game saja kerjanya, begitu nanti kalau mati kau game jina urus. Tapi ketika kau lihat anakmu subuh-subuh dia pergi ke masjid, itu yang tolong kau meskipun anakmu yang pengusaha lebih kau sayang daripada anakmu yang ke masjid. Kadangkala kita setan membisiki kita. Bangga sekali kalau anak tak pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya kalau pintar bahasa Inggris itu anak? Jarang yang begitu. Siapa bilang jarang? Banyak anak-anak pintar bahasa Inggris masih kecil. Nggak percaya? Pergi ke Inggris. Itu anak-anak di Inggris Pak masih kecil bahasa Inggris memang Pak. Betul Kak? Iya Pak. Kalau anak pintar bahasa Inggris, memangnya kalau dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Please help me my mother. Pasti mak bahasa ogi kogi. Tak dampangin dosa nambokku kesi. Tak dampangin ngambokku kesi. Balik. Maka jangan terlalu bangga anakmu pintar dan tinggi sekolahnya kalau tidak pernah kau lihat pegang Quran. Lihat itu anak-anak sekarang Pak. Pergi siara kubur. Berdoa tidak. Update status itu. OTW siara kubur. Sampai di kubur. Nah doakan nenek. Nah tidak. Update status. Foto selfie. Semoga berbaring dengan tenang. Bu. Bu. Mau lihat masa depan kubur tak? Lihat anak tak sekarang. Itu anak-anak sekarang syukur kalau meninggal bapaknya. Masih selalu tiap Jumat dia bacakan. Tapi sampai kapan dia bisa? Paling diingat anak orang tua malam ke-7. Malam ke-100. Malam ke-40. Malam 1000. Itu sih. Sudah itu. Nih. Orang Bugis bilang mat tampung. Terakhir ceritanya. Maka dia potong sapi. Padahal perjalanannya itu orang dikubur kodong. Tidak pulang-pulang lagi. Selamanya di situ. Maka ibu bapak, didik anak kita menjadi soleh dan soleha. Yang kedua, yang bisa menolong kita adalah amal-amal sedekah. Ini banyak saya lihat pakai cincin berlian. Bu ibu, banyaknya semua mas nak kuliah ini. Bu, bu, itu semua yang kita pakai persian. Kalau mati siapa pakai? Anak, istri kedua. Nah ambil suamimu nanti kalau mati kok. Nah buka cincin. Ini cincin kawinku. Ini gelangku belikan dulu waktu ulang tahun pernikahanku, kasihan. Nambi juga gelang kalungmu. Ini waktu pikat Jeddah sama-sama ku belikan emas Madinah. Sudah itu 6 bulan kemudian ketemu janda muda. Nah buka semua itu emasmu di lemari. Nah kasih itu janda muda. Nah bilang ambil maku ini mati yang punya. Bu, serius kah ini? Daripada nambah janda kedua, istri kedua emasmu, lebih kau sedekahkan. Maafkan saya ahli waris. Mungkin ada tanah, ada kekayaannya almarhumah. Jangan kau bertengkar gara-gara itu. Bikin malu-malu. Itu hak kita, betul hakmu. Tapi kalau kau mau berterima kasih ke orang tuamu, kau musyawarah. Anak yang paling tua berkata, ini memang ada sawahnya bapak di Palopo. Ini ada sawahnya ibu di Palopo 10 hektar. Sudahlah, jangan dipikir ki. Karena kita sudah disekolahkan. Alhamdulillah kita sudah pada jadi. Lebih 10 hektar itu wakafkan jadi masjid. Biar orang tua tak nikmati. Itulah anak yang baik. Jadikan dia masjid. Ada hartanya kumpul. Emasnya pasti ada emasnya. Jangan mako. Sudah jangan simpan. Lebih baik jual, jadikan masjid.
Selama masjid itu dipakai, selama itu amalnya almarhum mengalir. Biasa aja anak baik, biasa anak baik, anak baik. Mantu ini yang kurang ajar kadang-kala. Dia bersaudara 5 baik, ini 5 baik. Tapi ada istri 1 mengasuh. Apa kek kau anak pertama, anakmu juga lagi kuliah, itu hakmu itu. Masa anak kalau gitu adikmu, bodoh memang tong ini, jaga kau. Jaga pulang rumah kalau tidak berhasil kau. Ini yang begini nih. Kalau ada istriku begini, apalagi kalau bilang pilih kau mamamu atau saya, langsung aku bilang, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar mau kau ambil yang kau mau. Sedekah ibu. Bu, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Carikan saya di Kendari ini bangkrut gara-gara sedekah. Yang bangkrut gara-gara korupsi. Bangkrut gara-gara narkoba. Bangkrut gara-gara judi. Tidak ada itu orang bangkrut gara-gara sedekah. Mohon maaf kalau ada keluarganya di sini. Bapak tahu almarhum Andi Sose di Sulawesi Selatan. Tidak pernah kita dengar fitnah dunia menerpanya. Tidak pernah kita dengar cerita jelek-jeleknya. Kalaupun ada orang mau datang jadi pejabat, dia datang dulu sowan ke rumahnya Andi Sose. Allah angkat derajatnya di dunia. Kenapa? 165 masjid pernah dia bangun di Sulawesi Selatan. Bapak ke Sulawesi Selatan melihat masjid 45, itu beliau yang bangun. Kalau ada di Sulawesi Selatan masjid juga 45, pasti beliau yang bangun. Tidak pernah kita dengar bangkrut. Sampai ajal beliau menjemput, tidak pernah kita dengar sakit parah. Karena memang sedekah itu tolak bala. Bersedekahlah. Ini rumah begini, pasti Bapak tinggal. Tabungan pasti Bapak tinggal. Bapak tahu enggak dalam Quran, ketika meninggal orang dikubur, ada 5 penyesalan orang dikubur. 1 diantaranya penyesalannya karena dia tidak sedekahkan hartanya. Kembalikan saya ke dunia. Kata malaikat, nah mati maku ini. Kembalikan 1 menit mau saja. Untuk apa? Puasa bukan. Haji bukan. Saya hanya berkata, semua hartaku yang kutinggal, kusedekahkan di jalan agama Allah. Itu penyesalan orang meninggal. Nah kita yang masih hidup, sedekahlah. Dan yang ketiga, yang bisa menolong kita ketika dikubur, almarhumah ini terselamatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh dan soleha, pembangunan, sedekah, dan ilmu yang bermanfaat, itulah yang bisa menolong kita meskipun kita sudah hancur tulang belulangnya di alam kubur. Pada akhirnya, kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Apa man kana mu'minan kaman kana fasikan. Sama ndak orang beriman dengan fasik pura-pura beriman? La yastaun, tidak sama kata Allah. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, saya kembalikan kamu di sorga. Sorga dunia, sorga akhirat. Wa ammal ladzina fataku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, Islam munafik, Islam fasik, Islam pencitraan, saya kembalikan ke neraka di dunia, neraka di akhirat. Adakah neraka di dunia? Ada. Anak membangkang, istri selingkuh, harta tidak ada guna. Itulah semua yang disebut nerakanya dunia. Kehadiran kita di sini tentu selain sebagai rasa duka, solidaritas kita kepada keluarga almarhum, yang paling penting adalah ada oleh-oleh kita bawa pulang. Minimal mampu kita amalkan untuk persiapan menghadapi sakaratul maut dan persiapan lebih panjang lagi ketika kita sudah di alam kubur. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.